Pemirsa, pertemuan ketujuh mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita sedikit berbeda dari biasanya. Jika biasanya kelas dimulai dengan simulasi liputan, kali ini kegiatan dibuka terlebih dahulu dengan presentasi dari kelompok 4. Kemudian dilanjutkan dengan simulasi liputan langsung. Hal ini terjadi karena adanya kendala teknis di awal perkuliahan. Saya Muhammad Fauzan akan melaporkan jalannya pertemuan kali ini, dimulai dari pembahasan presentasi kelompok hingga simulasi di lapangan. Presentasi kali ini dibawakan yaitu kelompok 4 yang mengangkat topik jurnalisme data dan jurnalisme investigasi dalam dan etika di era digital. Materi mereka membahas secara mendalam tentang hubungan antara jurnalisme, etika, dan tantangan hukum di tengah perkembangan teknologi informasi. Kelompok 4 menjelaskan bahwa jurnalisme data merupakan bentuk peliputan yang menggunakan data numerik, dokumen digital atau arsip daring untuk menemukan pola dan fakta baru. Sementara jurnalisme investigasi berfokus pada upaya menggali kebenaran tersembunyi melalui riset mendalam, wawancara intensif, dan analisis dokumen. Keduanya sama-sama berperan dalam membangun jurnalisme yang berbasis bukti. Presentasi kelompok 4 memaparkan beberapa dasar hukum penting seperti Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, Undang-Undang ITE serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Tahun 2022. Undang-undang ini menegaskan hak masyarakat untuk memperoleh informasi sekaligus melindungi privasi individu. Jurnalis dituntut untuk berhati-hati dalam mengelola data pribadi dan tetap menjaga akurasi berita agar tidak melanggar hukum. Dalam jurnalisme data, tantangan utamanya adalah menjaga transparansi data dan keamanan informasi pribadi. Sementara dalam jurnalisme investigasi, fokusnya adalah menjaga integritas sumber berita serta melindungi narasumber dari risiko hukum atau sosial. Kedua jenis jurnalisme ini menuntut keseimbangan antara keberanian mengungkap fakta dan tanggung jawab etis terhadap publik. Era digital membawa tantangan baru seperti penyebaran hoaks, ancaman keamanan cyber, dan tekanan politik terhadap media. Selain itu, persaingan kecepatan berita kadang membuat verifikasi terabaikan. Karena itu, jurnalis harus menguasai teknologi digital, kemampuan analisis data, serta memperkuat verifikasi lapangan agar tidak terjebak dalam informasi palsu. Kelompok 4 menyimpulkan bahwa jurnalis perlu menegakkan kebebasan pers dengan tetap tunduk pada kode etik jurnalistik dan aturan hukum yang berlaku. Prinsip utama yang ditekankan adalah verifikasi data, klarifikasi berita, dan tanggung jawab sosial. Dengan begitu, kebebasan pers tidak disalahgunakan, dan kepercayaan publik terhadap media tetap terjaga. Setelah presentasi selesai dan sesi tanya jawab berakhir, kegiatan berlanjut dengan simulasi liputan di lapangan. Simulasi kali ini menampilkan liputan tragedi robohnya musola di Pondok Pesantren Al-Khazini yang terjadi setelah sholat asar. Dalam simulasi tersebut diperlihatkan bagaimana seorang news anchor di studio menyampaikan kronologi kejadian beserta unsur 5W1H. Lalu menyambungkan siaran langsung dengan reporter di lokasi. Reporter menggambarkan situasi pasca kejadian. Beberapa bagian bangunan ambruk, warga dan petugas mengevakuasi korban, serta kondisi para santri yang menjadi korban luka.
Reporter juga melakukan wawancara singkat dengan pihak keluarga korban. Simulasi ini memberikan gambaran yang nyata tentang tekanan dan tanggung jawab seorang reporter di lapangan. Bagaimana menjaga emosi saat menyampaikan berita duka dan memastikan informasi yang disampaikan tetap akurat serta berimbang. Setelah simulasi selesai, mahasiswa yang menyaksikan memberikan masukan terkait gaya bicara reporter, keteraturan dalam peralihan video, serta pembagian tugas yang harus jelas. Bapak dosen juga kemudian menambahkan penilaian dan memberikan saran teknis, terutama mengenai cara reporter mengatur intonasi, ekspresi wajah, dan ketepatan dalam menyampaikan 5W1H. Dari pertemuan ketujuh ini kita belajar bahwa dunia jurnalistik bukan hanya soal kecepatan menyampaikan berita, tapi juga tentang tanggung jawab hukum dan etika dalam setiap informasi yang dipublikasikan. Presentasi kelompok 4 memperkuat pemahaman teoritis tentang jurnalisme data dan investigasi di era digital. Sementara simulasi robohnya musola di pesantren Al-Khazini melatih kemampuan reporter untuk tetap profesional dalam situasi yang penting. Saya Muhammad Fauzan melaporkan untuk Learning Journal Report. Sampai jumpa pada laporan berikutnya.